Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan dinamika rotasi. Soal yang pertama, kita lihat. Di sini ada persegi ABCD. Diketahui setiap titiknya, di titik A, B, sama D ada gaya bekerja. Kemudian diketahui ada F1 sampai F5 serta diagonal sisi. Panjang diagonal sisi adalah 4/2 meter. Maka besar momen gaya torsi total terhadap poros melalui titik O adalah melalui titik O. Ini. Asumsikan bahwa arah putar torsi jika berlawanan arah jarum jam adalah positif dan ke arah jarum jam adalah negatif. Oke. Pertama, kita harus cari dulu panjang sisinya berapa. Mencari diagonal sisi. Diagonal sisi itu AC atau BD ya. Diagonal sisi, saya singkat B, sama dengan akar. Misalnya AC berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Ada persegi, setiap panjang sisinya sama, maka saya bisa tuliskan AB sama BC sama aja sisinya, berarti 2S kuadrat tuh. 2S kuadrat akar. Maka diagonal sisinya adalah S akar 2. Atau mungkin pelajaran waktu SMP kamu bisa langsung menuliskan diagonal sisi itu adalah sisi akar 2 gitu, tanpa harus proses di akarin. Tanpa harus proses ini. Akar AB kuadrat sama BC. Boleh langsung diagonal sisi sama dengan sisinya akar 2. Oke, kita lanjut di sini. Diagonal sisinya tadi 4/2. 4/2 sama dengan sisi akar 2. Berarti kanan kiri akar 2-nya habis ya, karetnya. Ketemulah nilai sisinya. Sisi yang dimaksud di sini adalah AB-nya ya. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Nilainya 4, satuannya meter. Oke, panjang sisinya udah ketemu. Sekarang kita cari torsinya atau momen gayanya. Yang pertama, torsi 1 sama dengan F1 dikali lengannya ya. Lengannya L1 lah misalnya. F1 nilainya 20. Nah, tadi kalau berlawan arah jarum jam, kita pakai tanda positif, tapi kalau searah kita pakai tanda negatif. Oke, kita lihat F1. F1 ini ya. F1 di titik A, torosnya di O. Maka yang dimaksud dengan L1 adalah yang ini. Ya, ini L1 ini. L1 sama aja setengah kali panjang AD ya, atau setengah kali panjang BC. F1-nya searah atau berlawanan ya. F1 menuju ke poros sana. Berarti berlawanan jarum jam ya. Ini seperti ini. Plus dikali L1. Berarti panjangnya 4 per 2. Sama dengan 40 Newton meter. Oke, sekarang torsi 2. Torsi 2 melalui poros, berarti dia tidak punya lengan ya. Maka torsi 2 dan torsi 4 pasti 0. Torsi 2 0, torsi 4 juga 0. Kita cari torsi 3. Sama dengan F3 dikali L3. Sama dengan F3-nya 15
L3-nya. F3, saya pakai warna biru, jangan biru deh. F3 menuju ke poros, berarti L3-nya ini dong. Sama ya? Ini jadi L3. F3-nya 15, L3-nya, kebetulan karena panjang visinya sama, maka tentu panjangnya semua 4/2. Dikali 4/2. Sama dengan 50 Newton. Kita lihat arahnya. F3 menuju poros, searah jarum jam. Negatif. Maka sini minus, minus, minus. Torsi 3, torsi 4 tadi udah 0, torsi 5 sekarang. Torsi 5. Sama dengan F5 dikali L5. F5-nya adalah 25. L5-nya yang mana? L5-nya yang ini yang gaya arus tegak lurus dengan lengan menuju poros. L5-nya panjang lengan momen untuk gaya 5 juga sama 4/2. Sama dengan 50 Newton. Arahnya arah ya, arah jarum jam negatif, minus, minus, minus. Ini F3 15 kali 4/2, ini 30 ya, maaf. Ini 30. Ini udah deh. Jadinya ini. Jadi, ya, torsi total di porosnya di O, kita jumlah semuanya. 40 tambah 0 tambah min 30 tambah 0 tambah min 50 sama aja minus 40 Newton. Kalau kita selesaikan pakai arah, tanda minus tadi perjanjiannya dia searah jarum jam. Tanda minus ini berarti dia searah. Oke. Kasus berikutnya nomor 2 tentang momen inersia partikel. Ini ada 3 partikel. Di sumbu F ada partikel M1 dan M2. Di sumbu Y ada partikel M1, M3-nya ada di sumbu X dan sumbu Y itu ya koordinatnya. Suatu sistem terdiri atas 3 partikel. M1, M2, M3. Jangan lupa faktornya harus kita ubah dalam kilogram. Jika jarak M1 ke M2 adalah 60 cm, ubah ke kilo, ubah ke meter ya, 0,6 meter. Kemudian M2 dan M3, 80 cm, ubah ke meter, 0,8 meter. Berarti jarak M1, M3 bisa pakai Pitagoras ya. Ketemu 1 ya. Momen inersia sistem jika diputar terhadap massa partikel 1 adalah momen inersia partikel itu I sama dengan M dikali R kuadrat. M-nya massa, R-nya adalah jarak dari massanya ke tumbuh putarnya. Maka di sini saya tulis I total ya. I total porosnya di M1. Sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Sama dengan M1-nya di sini, kemudian putarnya terhadap M1. Nah, berarti nggak ada R-nya dong. Tidak ada jarak antara M1 dengan putarnya. Maka momen inersia
pada partikel 1, 0. Ditambah M2-nya 150 gram, ubah ke kilo, berarti 0,15 ya. 0,15. R2-nya M2 ke M1, 0,6. Ditambah M3-nya 250 gram, ubah ke kilo, 0,25. R3-nya partikel M3 terhadap M1, 1 kuadrat. 0,6 kuadrat dikali 0,15, 0,054 plus 0,25, maka 0,304 kilogram meter kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Peluru bermassa 2M. Ada peluru bermassa 2M. Ini tadi diketahui bentuknya lah ya. Peluru MP lah ya. MP-nya 2M. Bergerak dengan kecepatan 2V. Berarti kecepatan peluru sama dengan 2V. Menumbuk dan tertanam di tepi bola pejal bermassa 4M. Bola pejal MB lah ya. MB sama dengan 4M kapital. Jari-jarinya R. Jari-jari bola pejalnya adalah R. Bola awalnya dalam keadaan diam. Dia bergerak nih dengan kecepatan 2V. Sedangkan di sini awalnya dalam keadaan diam nih. Maka kecepatan bola awalnya dalam keadaan diam 0. Kemudian mulai berputar pada sumbu simetri yang tepat pada posisinya. Asumsikan tidak ada geser. Maka besar kecepatan sudut setelah peluru menumbuk bola pejal. Oke, pertama pelurunya bergerak dengan kecepatan 2V. Massa pelurunya 2M. Dia bergerak menumbuk bola pejal yang diam. Jadi bola pejalnya di sini kan tidak punya kecepatannya 0. Massanya adalah 4M. Dengan jari-jarinya. Yang ditanyakan, pada saat pelurunya sudah menumbuk ke dalam bola pejal, maka kondisi pada saat dia sudah menumbuk bola pejal, kondisi kecepatan, kita nyarikan adalah kecepatan sudut, berarti omega 2 ya. Omega 2 aksen misalnya. Kondisinya di sini juga sudah ada di pelurunya ini. Nah, pelurunya ada masuk ke sini. Tadi ada bola pejal 4M, dan sudah ada peluru juga 2M. Berarti kita bisa mencari dengan hukum kekalan momentum sudut. Hukum kekalan momentum sudut itu L ya. Momentum sudut kondisi pertama sama dengan momentum sudut kondisi kedua. Pada kondisi pertama, momentum sudutnya ada dua nih, peluru dan bola pejal. Jadi peluru, momen inersia peluru kali kecepatan sudut peluru ditambah momen inersia bola pejal dikali kecepatan bola pejal sama dengan kondisi kedua. Ini kondisi keduanya nih. Ini kondisi kedua. Pelurunya udah nembus bola pejalnya. Maka I-nya berubah dong ya. Momen inersianya berubah. Jadi I peluru, momen inersia peluru ditambah momen inersia bola pejal dikali omega 2 aksen. Nah, ini yang mau kita cari. Dia berapa?
Karena pada kondisi awal, bolanya dalam keadaan diam, bola berjalan, makanya kita nggak perlu lagi hitung. Dia udah pasti nol. Nah, kita pecah I pelurunya. Massa peluru M kali R kuadrat ya. Massa pelurunya tadi 2M dikali R kuadrat ya. Kemudian omeganya ubah ya. Jadi Q per R ya. I peluru per M. Sama dengan massa peluru 2M kali R kuadrat ditambah momen inersia bola pejal I bola pejal, lihat tabel ya. Tabelnya ada di PowerPoint pada Moodle. 2/5 M R kuadrat. Berarti di sini 2/5 M-nya ubah jadi 4 M kapital kali R kuadrat. Omega 2 aksen. Ini R-nya kita coret satu ya. R-nya coret satu. Kecepatan pelurunya tadi 2V. Ini langsung saya ganti ya. Kecepatan pelurunya ini 2 kali V. Berarti 4 M kali V sama dengan, supaya penyebutnya sama, berarti ini 10/5 ya. 10/5 M R kuadrat ditambah 8/5. Hati-hati ya, ini yang bola pejal tuh M-nya kapital besar R kuadrat. 2 kali, oh ini R-nya tinggalan 1. Omega 2 aksen. R kuadrat saya taruh luar aja ya, biar bisa kita coret. R kuadratnya saya taruh luar. Ini R kuadrat dikali omega 2 aksen. Ini R kuadrat saya taruh luar ya. Atau ada lagi yang bisa kita taruh luar? Per5-nya. Betul. Per5-nya taruh luar. Supaya memudahkan perhitungan, per5-nya kita taruh luar. Nah, kanan kiri bisa kita coret. Siapa? R-nya. R-nya habis 1. Itu. Supaya pecahan 5-nya ini hilang, kedua ruas saya kaliin 5 aja. Kedua ruas saya kali 5. Berarti 4 kali 5, 20. M kali V sama dengan 10M ditambah 8 M kapital kali R kali omega 2 aksen. Temulah omega 2 aksen sama dengan 20M kali V per 10M ditambah 8M kapital. Bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan lagi, berarti atas bawah sama-sama bagi 2. 10M kecil kali V per 5 ya. Bagi 2, 5M ditambah 4M kapital. Nah, inilah yang kalian. Oh, omega 2 R-nya mana tadi R-nya? R-nya ketinggalan. Oh, ini begini. Itu kurung kali R. Inilah jawaban yang sudah kita sederhanakan. Yang ditanyakan kan tadi, berapakah kecepatan sudut setelah peluru menumbuk bola pejal? Ketika pelurunya sudah menumbuk bola pejal,
yaitu omega 2 aksen. Kita cari dengan hukum kekawan momentum sudut. Ketemu nilainya tadi 10 M kecil kali I per 5M plus 4 kali M kali M. Ya. Kalau mau pakai satuan berarti radian per second. Kita lihat ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Pada pembahasan soal sebelumnya kita sudah menganalisis dia ya. Kita sudah bisa menemukan bagaimana caranya menemukan percepatan akhir. Lalu kita juga sudah bisa menemukan nilai tegangan talinya. Sebuah balok dengan berat 50 Newton bergantung pada seutas tali. Bergantung pada seutas tali. Berarti yang 50 Newton itu yang ini ya. Oke, kita gambar dulu. Ini W2. Di sini saya tulis W2 sama dengan 50 Newton. Berarti kita bisa menemukan masanya ya. W itu kan massa kali gravitasi. Gravitasinya kalau tidak diketahui masih 10. Berarti massa 2-nya 5 kilo. Bergantung pada seutas tali yang dililitkan mengitari sebuah katrol silinder pejal. Silinder pejal itu berarti I-nya 1/2. 1/2 massa katrol kali R kuadrat. Massa katrolnya MK sama dengan 4 kg. Jari-jarinya 0,2 meter. Dihubungkan dengan massa 2 kg yang berada pada permukaan mendasari fin. Oke, dia licin. Maka 2 kg adalah M1. M1-nya 2 kg, berarti kita bisa menemukan gaya berat W1. W1-nya 2 kali 10, 20 Newton. Dengan sudutnya 37. Maka besar gaya tegangan tali penghubung dengan balok yang digantung M2 adalah θ-nya 37. Θ-nya sama dengan 37 derajat. Berarti sin 37 itu adalah 0,6 ya. 0,6. Oke. Ini kalau kita gambar gaya ini yang bekerja. W1, kemudian ini W1Y, kemudian ini W1 di sini. Lagi ini gaya tegangan tali W1, gaya tegangan tali W2. Yang ditanya besar gaya tegangan tali penghubung dengan balok yang digantung atau dalam kurung M2. Berarti yang ditanya adalah yang ini ya. Yang digantung kan berarti yang T2. T2-nya berapa? Nah, seperti soal analisis sebelumnya, untuk mencari gaya tegangan tali, tentu kita harus mencari nilai percepatannya dulu. Nah, kamu sudah bisa menganalisis bagaimana caranya menemukan nilai percepatan. Ini langsung saya tulis A sama dengan berat yang digantung, W2, dikurang berat yang nempel sama bidang ditunggu X. Berat yang nempel kan M1, beratnya W1X. Berarti W1 sin θ per K kali massa katrol tambah M1 tambah M2. Gitu ya. Berarti A sama dengan W2 50 dikurang W1-nya 20 dikali sin θ-nya 0,6. K-nya ini ya. Yang dimaksud dengan K itu yang ini.
K-nya setengah, dikali massa katrolnya 4, M1-nya 2, massa 2-nya adalah 5. Maka percepatannya adalah 50 dikurang 12 ya. Per 9. Atau 38 per 9 meter per second kuadrat. A-nya udah ketemu. Nah, sekarang kita cari T2-nya. T2, saya taruh sini ya. T2-nya sigma F sama dengan M2 kali A. W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A, atau tegangan kali 2-nya adalah W2 dikurang M2 kali A, kita masukin angkanya. W2-nya tadi nilainya 50, dikurang 5, A-nya adalah 38 per 9. Jadi 260 per 9 atau 28,89 Newton. Kalau mau dilanjutin cari T1-nya, berarti kita meninjaunya jika ditanya T1 berarti sigma F sama dengan M1 kali A ya. Atau T1 dikurang W1 sin theta kali sama dengan M1 kali A. T1 sama dengan W1 sin theta benda ruas ditambah M1 kali A. M1 W1-nya tadi 20, sin theta sin 37 tadi 0,6, ditambah massa satunya 2, A-nya 38 plus 9. Ini dihitung, jawabannya 184 per 9. So, kalau kita buat koma jadinya 20,44 meter. Soal berikutnya, berikut ini adalah silinder tipis berongga, bola pejal, dan silinder pejal. Silinder tipis berongga itu K-nya 1, bola pejal K-nya 2/5, kalau silinder pejal 1/2. Lihat di tabel ya, ada di tabel PowerPoint. Ketika benda tersebut memiliki diameternya 4R, kemudian massanya 4M, menggelinding. Wah, kata-kata menggelinding. Kalau dia menggelinding, berarti dia melakukan gerak rotasi dan translasi. Di puncak dari bidang miring yang membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Ketinggian bidang miring adalah H meter. Ketinggiannya semua sama. Rasio kecepatan silinder tipis berongga, dengan silinder pejal saat tiba di dasar bidang miring. Kecepatan silinder tipis berongga dengan silinder pejal. Berarti bola pejalnya nggak usah dipakai ya. Silinder tipis berongga kecepatannya dengan silinder pejal. Berarti kita bisa meninjaunya dengan hukum kekalan energi mekanik. Hukum kekalan energi mekanik. Kamu bisa meninjau dengan hukum kekalan energi. Kita sudah pelajari ini. Kamu turunkan
persamaannya energi potensial ditambah EK sama dengan energi potensial kondisi kedua ditambah EK juga ya, EK kondisi kedua. Ya, tapi EK-nya di sini ada EK translasi dan rotasi. Kemarin kita sudah menemukan kecepatan jadinya, rumus jadinya dengan menganalisis hukum energi mekanik, ini sama dengan akar 2GH ya, per 1 tambah K. Nah, bagaimana bisa menemukan akar 2GH per 1 tambah K? Kamu lihat catatan kamu lagi ya. Oke, sekarang kita bandingkan. Silinder tipis berongga, misalnya dia VSCB, silinder tipis berongga, per silinder kejang SC. Sama dengan ketinggiannya sama mereka. Berarti saya masukin semuanya dulu ya. 2GH per 1 tambah 1 per 2GH 1 tambah setengah. Ini habis ya. Terus GH-nya boleh coret ya. GH-nya coret. Berarti jadi yang atas 1 per 2 per 3 per 2. 2 per 3 per 2, berarti dibalik jadinya 3 per 4 tuh. Akar ya, masih akar. Maka jawabannya jadi akar 3 per akar 4, akar 4 2. Berarti perbandingannya adalah 3 banding 2. Akar 3 banding 2. Silinder tipis berongga banding kecepatan silinder kejang. Sama dengan akar 3 banding 2. Ini hasilnya. Kita lihat kasus berikutnya. Pada gambar berikut, sebuah gaya horizontal konstan F besarnya 16 Newton. Diketahui pertama F besarnya 16 Newton. F-nya dari tepi ya. Kalau kita lihat di gambar, F-nya dari tepi. Silinder pejal. Silinder pejal. Silinder pejal berarti H-nya tengah. Homogen melalui tali kayu yang digulung di sekeliling silinder. Massa silindernya sama dengan 8 kg. Jari-jarinya 0,2 meter. Jika silindernya menggelinding di permukaan horizontal yang kasar, maka gaya gesek antara benda dengan lantainya adalah tanda negatif dan positif pada pilihan jawaban. Oh, dia ke kanan positif, nanti jawabannya kalau hasilnya positif berarti dia arahnya ke kanan, kalau hasilnya negatif berarti arahnya ke kiri. Pertama kita gambar dulu ya, apa saja gaya yang bekerja. Ada gaya konstan F di tepi ke arah kanan, bergerak ke kanan, berarti ada gaya gesek karena dia kasar, bergerak ke kiri. Nah, ya. Gaya gesek. Kemudian ada gaya berat ya.
Gaya berat menuju pusat bumi ke bawah. Satu lagi, gaya normal. Tegak lurus bidang. Oke, porosnya di sini. Maka tentu pada gerak rotasi, gaya normal dan gaya beratnya tidak punya lengan ya. Berarti kita nggak perlu menghitung N dan W-nya untuk gaya normal. Maksudnya untuk gerak rotasi. Nah, kita tinjau dulu rotasinya. Kita tinjau gerak rotasi. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sebelumnya kamu pernah menemukan soal seperti ini. Bedanya gaya F-nya itu tidak ada tepi, melainkan ada di sini di kasus soal sebelumnya. Di pusat. Nah, kalau ada di pusat kan berarti F-nya nggak ngaruh apa-apa ya. Dia lengannya 0. Nah, sekarang gaya F-nya ini saya pindahin ke tepi, ke atasnya. Jadi tentu gaya F ini punya momen gaya atau punya torsinya ya. Ini R, ini F. F bergerak ke sana. Gaya gesek juga sama. Berarti torsinya adalah gaya E kali lengannya R ya. Porosnya kan yang warna hitam nih yang tengah. Ditambah gaya gesek kali R. Sama dengan, meskipun K-nya udah ketemu setengah, saya masukin angkanya antar aja ya. Kita turunkan dulu persamaannya. K kali massa kali R kuadrat, alfanya ubah jadi A per S. Berarti R-nya semua kita coret. Habis. Maka F tambah F gesek sama dengan K M kali A. Berarti gaya gesek sama dengan F ini pindah ruas min F tambah K M kali A. F-nya ada 16, K-nya ada, M kecilnya ada, A-nya tidak ada. Oke, berarti kita harus cari A-nya dulu. Ini kita kotakin dulu aja ya. Ini persamaan 1 misal. Cari A-nya dengan meninjau gerak translasi. Kita tinjau gerak translasinya. Sigma F sama dengan massa kali percepatan. Benda bergerak di sumbu X, berarti F dikurang gaya gesek. F dikurang gaya gesek sama dengan M kali A. Nah, gaya geseknya tadi kita udah ada nih di persamaan 1. Substitusi ini saya katakan dulu. Ini persamaan 2. Sekarang substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 untuk menemukan berapakah percepatannya. Berarti F minus F geseknya tadi min F ditambah K M kali A sama dengan MA. Berarti 2F ya. 2F minus pindah ruas jadi positif. M kali A ditambah K M kali A. Maka 2 kali F sama dengan berapa nih? A kali M ke kurung 1 tambah K. Berarti A
Kecepatannya sama dengan 2F per M 1 per K. Nah, kita bisa menemukan persamaan baru untuk kondisi kasus seperti pada gambar ini. Kalau ada gaya yang bekerja pada tepi, kemudian lantainya kasar, nah, kita bisa menemukan nilai persamaan percepatan yang baru, 2F dibagi massa dikali 1 tambah K. Oke, sekarang kita masukin angkanya ya. Cari dulu A-nya. Nah, kita cari A-nya. A sama dengan 2 kali F, F-nya tadi 16. Massanya 8 ditambah 1, K-nya setengah. Berarti A-nya sama dengan, ini karet ya, karet 2. 4 per 3 per 2. Jadi 8 per 3 meter per second kuadrat. Ketemulah A-nya. Oke, percepatan sudah ketemu, berarti kita bisa menemukan gaya gesek. Jadi gaya geseknya pakai persamaan 1. Ini. Min F minus 16 ditambah K-nya setengah, N-nya 8, A-nya 8 per 3. Kemudian minus 5,33 Newton. Tandanya minus karena gaya geseknya berlawanan arah dari atas. Gerak ya. Minus 5,33 Newton. Sebuah alat berbentuk yoyo terpasang pada sumbu horizontal tanpa gesekan. Digunakan untuk mengangkat kotak 25 kg seperti pada gambar ini. Jari-jari luar R adalah 0,5 meter, jari-jari lingkaran dalam R 0,2 meter. Jika besar gaya F 120 diberikan pada tali yang mengelilingi bagian luar alat tersebut dan juga kotak yang digantung menggunakan tali yang mengelilingi lingkaran pusat atau lingkaran dalamnya, R kecil. Percepatan ke atas, nah, percepatan itu berarti A-nya, A-nya udah ada nih, nilainya 0,5 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapa momen inersia rotasi yoyo terhadap sumbu rotasinya. I-nya yang ditanya. Konsep awalnya adalah soal analisis gambar ketiga pada soal sebelumnya. Tentang yoyo. Yang seperti ini soalnya. Nah, ini. Kamu bisa menemukan nilai percepatan ya kan kemarin. A sama dengan G per 1 tambah K. Bahkan kamu sudah bisa menganalisis ini dapatnya dari mana kemarin. Nah, tapi pada soal ini, jari-jarinya hanya 1. Nah, di sini jari-jarinya dipecah nih. Ada R besar dan R kecil. Oke, kita tinggal satu-satu ya. Pertama, kita gambarkan dulu gaya yang bekerja. Di sini ada gaya berat, W, gaya tegangan talinya, P,
Kemudian ada gaya berat katrol sebenarnya ya di sini. W katrol. Tapi nanti W katrolnya nggak pakai karena dia bekerja pada poros. Berarti dia nggak punya lengan nanti. Oke, kita tinjau dulu gerak translasi. Sigma F sama dengan massa kali A. Yang bergerak translasi adalah baloknya, kotaknya ini. T dikurang W sama dengan M kali A, maka T sama dengan M kali A tambah gaya berat. Maka T sama dengan massanya 25, kecepatannya ada, ini ya, 0,5, ditambah W-nya M kali G, 25, gravitasinya 10. 250 ditambah 12,5, berarti 262,5 Newton. T-nya udah ketemu. Yang diminta moment inersianya, berarti kita harus meninjau gerak rotasi. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, yang bergerak rotasi adalah yang bekerja pada katrolnya. Yaitu ada gaya tegangan tali, ini ya, nempel sama R kecil, dan gaya F-nya. Dengan lengannya nanti yang R besar ini. Ini kalau gambar kita ada dua, ini F, ini kayak tegangan tali ya. Ini R kecil, satu lagi yang ini R besar. R besar dan R kecil ini nanti sebagai lengan. Nah, mereka berdua arahnya kan beda ya. Yang satu ke sana, satu lagi ke sana. Berlawanan. Berarti sigma torsinya min T kali R. Karena R-nya R kecil kan di sini. Ditambah lengannya R kecil. F kali R. Sama dengan I. Ini jangan dipecah karena diminta ini. Jadi jangan dibuat jadi K ya. Jangan dibuat jadi K MR kuadrat. Alfanya A per R. Nah, R kan ada dua nih, R kecil sama R besar. Yang diminta pada soal terhadap sumbu rotasinya. Berarti yang kita pakai adalah yang sumbu rotasinya, berarti ini lengannya adalah R. Alfanya adalah A per R, R kecil. Nah, persamaan ini kita nggak ada yang bisa dicoret ya, karena kan R-nya beda ya. Oke, ini saya rotasi. Ini nomor geser ke bawah. Oke, sekarang kita masukin angkanya. Minus T-nya tadi 262,5 dikali R kecilnya 0,2 ditambah F-nya tadi, F-nya ini ya, besar gaya F-nya 120 Newton, 120
dikali R besarnya adalah 0,5. Sama dengan I-nya yang ditanya, A-nya adalah 0,5 per 0,2. Ini minus 52,5 ditambah 60 sama dengan 2,5 kali I. Berarti ini 7,5 sama dengan 2,5 kali I. Maka I sama dengan 7,5 dibagi 2,5. 3 kilogram meter kuadrat. Jadi besar momen inersia rotasi yoyo terhadap sumbu rotasinya adalah 3 kilogram meter kuadrat. Perhatikan gambar di bawah ini. Roda A pada gambar memiliki massa 4 kg. Ini massa A. Jadi jadinya 0,2. RA 0,2 meter. Serta kecepatan sudut awalnya 50 radian per second, omega A. Roda A dikopel. Dikopel itu maksudnya digabung gitu ya. Satu poros dengan keping B, masanya 2 kg. Massa B. Jadinya 0,1, ini RB. Dan kecepatan sudut awalnya 200, omega B. Kecepatan sudut akhir bersama setelah keduanya didorong sehingga bersatu dan bergerak bersama. Oke, kalau kita lihat di sini di gambar A sama B masing-masing punya kecepatan awal, punya kecepatan sudut ya, omega A dan omega B. Kemudian mereka berdua disatukan nih, A sama B-nya. Pada saat bersatu otomatis kecepatan sudutnya berubah dong ya. Menjadi misalnya omega 2 aksen. Nah, maka kita bisa menggunakan hukum kekalan momentum sudut. Momentum sudut kondisi pertama yang ini, sama dengan momentum sudut kondisi kedua. Pada kondisi pertama, momentum sudutnya ada momentum sudut si A ditambah momentum sudut si B. Di kondisi kedua, karena mereka berdua sudah bersatu, otomatis momen inersianya jadi bersatu. Jadi IA tambah IB dikali omega 2 aksen. Nah, ini yang akan kita cari. Ini berapa nilai? LA. L itu momen sudut itu I dikali kecepatan sudut. Momen inersia dikali kecepatan sudut. I-nya bisa kita pecah lagi dengan MR kuadratnya kali omega. Berarti di sini massa A ya, massa A-nya 4 kg dikali RA. RA-nya tadi 0,2. 0,2 pangkat 2 dikali omega A-nya 50. Ditambah, ini kasih saya dalam kurung. LB-nya massa B 2. Dari jari B-nya 0,1 kuadrat kali omega B-nya 200 kali 200. Sama dengan IA-nya berarti 4 kali 0,2 kuadrat ditambah 2 kali 0,1 kuadrat kali omega 2 aksen. Berarti 8 tambah 4 sama dengan 0,16 tambah 0,02 omega 2 aksen. 12 sama dengan 0,18 omega 2 aksen. Berarti omega 2 aksen sama dengan 12 dibagi 0,18. Berarti 1200 ya. Per 18 ya.
Kalau sama-sama bagi 6, 200 per 3 itu 66,6666 radian per sekon. Berarti kecepatan sudut akhir bersama setelah keduanya didorong sehingga bersatu dan bergerak bersama adalah 66,67. Karena dia bilang kecepatan sudut, berarti satuannya adalah radian per sekon. Kita lihat soal berikutnya. Sebuah komedi putar berdiameter 3 meter. Momen inersianya 120. Momen inersia itu I. Ini langsung saya tulis jari-jarinya, berarti diameter bagi 2, 3 per 2 meter. Berotasi dengan kelajuan 0,5 putaran per second. 0,5 putaran per second. Oke, ini misalnya omega 1. Ada 4 orang anak, masanya masing-masing 4 kg. Tiba-tiba meloncat dan duduk di tepi komedi putar. Berapakah energi kinetik yang hilang dari dua keadaan tersebut? Jadi kondisi pertama ada komedi putar nih. Pertama ada ini komedi putar misalnya. Dia bergerak, diputar poros tertentu, gitu ya, diputar pada poros. Dia punya omega, kemudian dia juga punya momen inersia. Nah, kemudian pada saat dia punya momen inersia misalnya 120, kemudian dia berotasi, ada 4 anak nih, tiba-tiba loncat, berarti keadaannya berubah dong ya. Keadaan berikutnya, komedi putar, plus ada 4 anak. Ya, misalnya ini ada anak 1, 2, 3. Otomatis kecepatan sudutnya akan berubah. Momen inersianya juga pasti akan berubah. Nah, momen inersia kondisi kedua ini berapa nih? Pertama, sebelumnya komedi putar punya momen inersia sebesar I1. Kemudian ada 4 anak nih, masing-masing 40 kg. Meloncat ke komedi putarnya. Berarti I2-nya, kita bisa cari momen inersia kondisi keduanya adalah momen inersia si komedi putar ditambah momen inersia si 4 anak. I anak gitu ya. Maka I1-nya 120 ditambah 4 kali mr kuadrat. Masanya tadi 40 kg. Dikali RR-nya siapa? R-nya adalah jari-jari komedi putarnya. Kalau diameternya 3, berarti kan R-nya 3 per 2. Maka 120 ditambah 3, ini kuadrat ya, maaf, ini kuadrat. 360. Sama dengan 480 kg meter kuadrat. Nah, ini momen inersia kondisi kedua. Sekarang kita harus cari kecepatan sudutnya jadi berapa.
Kenapa kita harus cari kecepatan sudut setelah ada anak yang duduk di tepi komedi? Karena kita mau mencari energi kinetik yang hilang. Apakah ada energi kinetik yang hilang? Kalau ada, nanti ketahuan dengan nilai EK-nya. Tapi kalau ternyata nilainya 0, ya berarti tidak ada energi kinetik yang hilang. Ya, energi kinetik yang hilang itu, energi kinetik sama dengan setengah. Kalau pada translasi kan EK sama dengan setengah mv kuadrat, gitu kan? Di kelas 10 materi usaha dan energi. Nah, pada dinamika rotasi, maka EK sama dengan setengah, M-nya berubah jadi momen inersia, P-nya berubah jadi omega kuadrat. Nah, ini ntar pakainya. EK yang hilang ya berarti EK kondisi kedua setelah di anak-anaknya loncat ke komedi putar dikurang ya EK pertama. Kita cari dulu omega 2-nya. Omega 2-nya dicari pakai apa? Pakai hukum kekalan ya. Nah, kita cari dengan hukum kekalan. Hukum kekalan momentum sudut. L1 sama dengan L2. I1 kali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. I1-nya 120 dikali setengah, I2-nya 480 dikali omega 2. Jadi omega 2 sama dengan 100 coret 12, 48 ini berarti bagi 12, 4 ya. Berarti omega 2 ini 1/8. 1/8. Nah, tapi satuannya bukan radian per second, melainkan masih putaran ya. Putaran per second. Oke. Formula omega 2. Omega 2-nya sama dengan 1/8 putaran per second, atau kalau kita jadikan radian per second berarti 1/8 dikali 2pi. Per 4. Radian per second. Nah, kita cari EK-nya. EK yang hilang sama dengan EK2 dikurang EK1. Setengah I2 kali omega 2 kuadrat dikurang setengah I1 kali omega 1 kuadrat. Setengah I2-nya tadi 480. Omega 2-nya I per 4 kuadrat min 1/2 I1 120. Omega 1 jadi 0,5 atau setengah ya. Jadi di sini setengah didapatkan dari 0,5 ya. 0,5 saya ubah jadi setengah. Dihitung ketemu jawabannya minus 45 pi kuadrat. Satuannya, oh ya, tadi ini belum kita ubah ya. Ini belum diubah nih. Kali 2pi.
Ini kan omega 1-nya 0,5 setengah putaran detik, atau nanti sama aja setengah kali 2 pi radian detik. Minus 45 pi kuadrat, satuan EK adalah Joule. Minus ya, berarti kan EK-nya melepas gitu ya, EK-nya dia hilang sebesar 45 pi kuadrat. Atau kalau pi-nya kita ganti jadi 3,14, jadi minus 443.682 Joule. Kita lihat soal berikutnya. Sebuah benda yang sedang berotasi mula-mula mempunyai momentum sudut. Momentum sudut sebesar 120 L. Mula-mula. Karena diberikan gaya luar, momentum sudut benda tersebut berubah menjadi 320, berarti ini L2. Dalam waktu 0,5 ms. Ms itu maksudnya milisecond. Delta T sama dengan 0,5 milisecond ubah jadi second, berarti dikali 10 pangkat minus 3 second. Maka besar momen gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah, maka ini menggunakan hubungan momen gaya dan momentum sudut. Momen gaya atau torsi sama dengan perubahan momentum sudut per perubahan waktu. Momen gaya sama dengan delta L-nya berarti L2 dikurang L1 per delta T. Torsi sama dengan 320 dikurang 120 per 0,5 kali 10 pangkat minus 3 berarti 5 dikali 10 pangkat minus 4 ya. Sama dengan 200 per 5 dikali 10 pangkat minus 4. Maka torsi sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Newton meter. Maka besar momen gaya atau torsinya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Newton meter. Sebuah yoyo mempunyai momen inersia 950 gram cm kuadrat. Ini satunya harus kita ubah. Ini 950 gram ke kilogram dibagi 1000 cm ke meter minus 4 kilogram atau 950 dikali 10 pangkat minus 7. Masanya 120 gram, M-nya 120 kali 10 pangkat minus 3 kilo. Jari-jarinya R 3,2 mm jadi meter minus 3 ya. Meter. Panjang tali ya, asumsikanlah dia L gitu. 120 cm. Atau 120 kali 10 pangkat minus 2. Yoyo menggelinding dari keadaan diam ke bawah menuju ujung tali. Asumsikan keadaan awal yoyo diam. Asumsikan keadaan awal yoyo diam. Maka waktu yang dibutuhkan yoyo untuk dapat mencapai ujung tali adalah, oke, kamu lihat tinjauan analisis dinamika rotasi pada yoyo yang soal seperti ini. Yang kamu diminta menganalisis rotasi dan translasi tendangan tali, ini yoyonya diikat tali, kemudian saya
di paket 2. Atau lihat video sebelumnya. Kamu bisa menemukan nilai kecepatannya Y per 1 tambah K. Loh, kan K-nya nggak ada, Bu. K-nya kita pecah dengan momen inersinya. Momen inersinya itu kan K kali M kali R kuadrat. M-nya ada, R kuadratnya ada, I-nya ada. Berarti kan K-nya bisa kita ganti. Jadi I per M kali R kuadrat. Yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan yoyo untuk mencapai ujung tali. Berarti kita menggunakan bantuan GLDB kelas 10 materi gerak lurus. Nah, untuk mencari waktu, lihat lagi di kelas 10. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Positif karena dia bergerak menuju pusat bumi. Kecepatan awalnya tidak ada ya. Di sini ada kalimat tersirat, dia bilang keadaan awal yoyo dalam keadaan diam. Oke, tapi ini nggak perlu kita hitung. S-nya yang mana? S-nya tidak lain adalah panjang talinya. Ini sama aja S. A-nya kita bisa ketemu dari persamaan awal, T-nya yang ditanyakan. Oke, kita cari dulu A-nya ya. Kita cari dulu A-nya. Ini cari A. Percepatan sama dengan masukin angkanya ya 9,8 ya pakai aja 10. 9,8 boleh sih, belum supaya mudah gitu ya. 1 tambah K-nya ganti I, I-nya tadi 950 kali 10 pangkat minus 7 per 120 kali 10 pangkat minus 3 dikali R-nya 3,2 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. Ini hitung pakai kalkulator, ketemu jawabannya 0,125 meter per second kuadrat. Oke, kalau A-nya sudah ketemu, baru kita bisa mencari waktunya. Jadi, S sama dengan setengah AT kuadrat atau T sama dengan 2 kali S per A akar. Sama dengan 2 kali S-nya 120 10 pangkat minus 2 per A-nya 0,125. Maka T-nya 4,38 meter. Maka waktu yang dibutuhkan yoyo untuk dapat mencapai ujung tali adalah 4,38 cm. Kita lihat soal berikutnya. Sebuah partikel bermassa 1,8 gram M bergerak melingkar dengan kecepatan linier tetap 16 meter per second. Linier sudah tinggi. Jika jari-jari lintasan partikel 4 cm R, maka momentum sudut tadi L. L sama dengan I kali omega. Karena yang diketahui adalah kecepatan linear, maka I sama omega bisa kita pecah. I-nya M R kuadrat partikel, omega-nya I per R. Dikali I per R. Nah, coret R-nya kan ya. Maka menjadi L sama dengan M R kali I. Kita masukin angkanya.
masanya 1,8 kali 10 pangkat minus 3 jadiin kilo, dikali dari jarinya 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 meter, kemudian kecepatannya 16 meter per second. Maka 1,8 kali 4 kali 16, 115,2 kali 10 pangkat minus 5 kilogram meter kuadrat per second. Maka momentum sudut partikel tersebut adalah 115,2 kali 10 pangkat minus 5. Satuannya kilogram meter kuadrat per